Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya dalam pembelajaran online. Oke, ini udah untuk pertemuan minggu-minggu akhir sebelum menghadapi PAS. Dan untuk materinya yang akan Ibu sampaikan yaitu materi terakhir yaitu tentang pemfaktoran. Ada yang tahu pemfaktoran itu apa? Ya, pemfaktoran adalah cara mencari bilangan-bilangan atau ekspresi-ekspresi yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Jadi pemfaktoran itu sama dengan kayak waktu main kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, ini pemfaktorannya, cara pembuktiannya nanti Ibu akan jelaskan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Bentuk kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c. Bagaimana cara mengetahuinya? Di sini Ibu lihatkan dulu ya cara konsepnya untuk mengerjakannya seperti apa. Nah, x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan. Nah, sekarang kalian harus membuat nih cara seperti ini nih yang Ibu lihat ya, step by stepnya dilihat, diperhatikan. Kalau x kuadrat itu berarti kan x dikalikan dengan x ya. Berarti kita di sini tulis x dikali dengan x. Untuk menghasilkan yang di sini dan di sini bagaimana? Caranya kita lihat yang ini ya. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan b. Untuk menghasilkan yang di sini dan di sini berarti dengan konsepnya sama nih seperti ini nih. Berapa ditambah berapa hasilnya si b ini. Lalu yang kedua, berapa dikalikan dengan berapa hasilnya harus si C yang ini. Nah, untuk mengetahuinya, Ibu kasih di sini permisalan P dan Q. Semuanya sama ya, P dan Q. Jadi harus sama nih semua bentukannya. Kalau perkalian ini harus hasil perkalian ini sama dengan yang ini ya. Jika dijumlahkan, misalkan P ditambah Q maka P dan Q. Jadi hasil di sini P dan Q. Oke, kalau masih seperti ini bingung Bu cara memperhatikan Ibu nih, caranya masih kurang puas Bu. Oke, Ibu jelaskan ya dengan menggunakan angka. Contohnya yang pertama, faktorkanlah x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah, untuk penyelesaiannya berarti x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan, sama seperti tadi kita buat dulu nih. Tandanya x kuadrat berarti tadi apa? X dikali dengan X. Lalu untuk menentukan titik-titik ini kita harus mencari nih si B-nya ya. Ini tuh anggapnya B, yang ini yang 8 itu anggapnya C. Maka titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 6. Ingat ya, tandanya tetap positif ya, karena tandanya di sini positif. Lalu titik-titik dikali titik-titik sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari dulu faktornya dari si 8. Faktor dari 8 itu sama dengan 8 dibagi 1, 8. 8 dibagi 2, 4. Apakah masih bisa? Tidak ya, sudah cukup ya. Maka, kalau untuk menulis di sini yang mana nih? Tadi kan Ibu sudah bilang ya, kalian dari angka faktor ini, kalian jumlahkan yang hasilnya harus 6. Kalau ini 1 tambah 8, 9. Sama atau tidak? Tidak ya. Sekarang, 2 ditambah 4, hasilnya 6. Sama? Maka dari itu kita tulis di sini 2, di sini 4, di sini juga 2 dan di sini juga 4. Berarti yang di sini tandanya berapa Bu hasilnya? Nah, angkanya sudah sama, berarti di sini tulis 2 dan di sini 4. Begini doang Bu caranya. Oke, Ibu buktikan ya supaya kalian lebih yakin dengan jawaban kalian dengan cara pembuktiannya seperti ini. X plus 2 dikali X plus 4. Kita lihat nih pembuktiannya, apakah yang ini hasilnya akan sama dengan yang ini. Kemarin pakai yang rumus pelangi ya. X dikalikan X sama dengan X kuadrat. Lalu X dikalikan dengan 4 sama dengan 4X. 2 dikali dengan X sama dengan 2X. Lalu 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Kita lihat nih yang masih sama nih, ada variabel yang sama, berarti kita jumlahkan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Bagaimana? Hasilnya sama? Sama ya. Jadi faktorisasi itu sama dengan nih, hampir sama dengan perkaliannya. Yang membedakannya, dia kalau perkalian kita menggunakan cara yang ini, tapi kalau pemfaktoran kita menggunakan caranya satu-satu nih, kita cari faktornya. Sampai sini paham? Oke, ada contoh yang kedua. Ini contoh yang terakhir.
Kita lihat lagi ya. Faktorkanlah x kuadrat min 9x ditambah 14. Bu, ini ada tanda negatifnya, Bu. Oke, kalau tanda negatif bagaimana cari pengerjaannya? Simak lagi ya. Penyelesaiannya yaitu x kuadrat min 9x ditambah 14, maka kita tulis lagi nih sama nih tadi seperti ini. X kuadrat itu sama dengan x sama x, oke? Lalu caranya berapa ditambah berapa hasilnya harus negatif 9. Si B-nya kan 9 ya. Lalu yang terakhir, berapa dikali berapa hasilnya harus positif 14. Oke, sekarang kita cari faktor dari 14. 14 itu kan 1 dengan 14. 14 dibagi 2 maka hasilnya 7. Nah, Bu, ini nggak ada pilihannya, Bu. Kalau 1 tambah 14 kan 15. 2 tambah 7, 9, Bu. Di sini harusnya jadi bentuknya negatif. Ingat ya, bentuk bilangan bulat. Maka dari itu, di sini kalian tulisnya negatif 2 ditambah negatif 7. Kenapa negatif 7? Ingat, positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif. Jadi, utang 2, utang lagi 7. Maka hasilnya negatif 9. Hasilnya sama ya. Nah, yang di sini gimana? Sama juga kita tulis negatif 2 dikali negatif 7. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. 2 dikali 7 hasilnya 14. Maka dari itu di sini hasilnya yaitu 2 dan 7. Ingat negatifnya ditulisnya nih negatif, di sini ada negatif dan negatifnya ya. Nah, untuk pembuktiannya deh kita lihat lagi caranya masih sama. X dikurangin 2 dikali X dikurangin 7. X dikali X, maka hasilnya X kuadrat, lalu X dikali dengan 7, maka hasilnya negatif 7X, min 2 dikalikan X, maka hasilnya negatif 2X, lalu 2 dikali negatif 2 dikali negatif 7, maka hasilnya positif ya. Negatif dikali negatif, di sini hasilnya positif. Positif berapa? 14. Nah, sudah seperti ini nih, kita sederhanakan lagi. X kuadrat negatif 9x ditambah 14. Kenapa 9x? Punya utang 7, ngutang lagi 2. Utangnya semakin banyak. Jadi X kuadrat negatif 9x ditambah 14. Sama hasilnya? Sama ya. Jadi pemfaktoran itu kebalikannya dari si perkalian. Kalau perkaliannya ini sudah lancar, insya Allah pemfaktorannya bisa. Dan harus diingat kembali tanda positif ataupun negatifnya ya. Oke, sudah paham semuanya? Ibu rasa 2 contoh soal ini sudah mewakili pertanyaan dari kalian. Kalau kalian kurang jelas, silahkan kalian ulang kembali videonya. Kalian lihat lagi dengan baik-baik ataupun boleh bertanya ya. Ya, terima kasih. Untuk hari ini materinya cukup penyampaian 2 contoh soal. Nah, silakan dipahami dan disimak baik-baik lagi videonya jika kurang paham ataupun bertanya kepada ibu ataupun teman yang lebih kalian bisa anggap lebih bisa dari kalian. Paham? Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!